Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali bersama Subhan Yusuf di channel Rakyatku TV. Dan kali ini pemirsa dimanapun Anda berada, saya di kantor PDAM Kota Makassar dan ada tamu kita luar biasa. Tapi sebelumnya saya akan perkenalkan siapa dia. Nama lengkap Beni Iskandar Esa, biasa disapa Om Ben. Di sosial media terutama WhatsApp, di grup-grup, nama beliau tidak asing lagi, Om Ben. Kemudian jabatan saat ini adalah Direksi Perumda Air Minum Kota Makassar. Tempat tanggal lahir Makassar 20 Juli 1967. Awet muda beliau. Kemudian Makassar, Islam, menikah, hobi olahraga, pendidikan S1, moto hidup, alirkan pengabdian. Kayaknya ada air juga dia, alir. Kemudian organisasi beliau adalah Perhimpunan Advokat Indonesia, Indonesian Advocates Association. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, saya langsung sapa tamu kita yang luar biasa. Om Ben, apa kabar? How are you? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini rekan lama saya dulu, masih reporter saya dulu ya di salah satu media ternama. Beliau sudah pengacara di Polwiltabes. Sekarang Polrestabes. Nah, alhamdulillah Pak Ben, ini ada kebijakan Pak Wali soal bersih-bersih di salah satu perusda yang menjadi andalan Pemkot Kota Makassar. Nah, mungkin saya mau tahu sedikit dan pemirsa juga perlu tahu sebenarnya apa sih dasar sehingga hal ini dilakukan. Tampil. Ya, jadi berdasarkan SK Wali Kota, Baik. membentuk menunjuk pejabat direksi PDAM itu landasannya Perda. Baik. Perda tentang penataan total BUMD dalam lingkup pemerintah Kota Makassar. Baik. Kami diberi amanah bertiga, saya, Pak Asdar Ali dan Pak Arifudin sebagai penjabat direksi Perumda Air Minum Kota Makassar. Secara kolektif. Secara kolegial. kolektif kolegial. Baik. Tugas utama dari penjabat direksi itu ya menata Baik. total. Baik. Dan pasca kami masuk di Perumda Air Minum tanggal 7 Desember, itu kita langsung action, Baik. melakukan penataan khususnya dalam bidang sumber daya manusia. Baik. Dan itu luar biasa, banyak pertemuan yang saya lihat. Baik. Jadi hal pertama yang kami temukan, tidak adanya kepastian berkarir di Perumda Air Minum Kota Makassar. Tidak adanya kepastian berkarir. Ya, oleh karena pada periode yang kemarin bisa saja orang baru 2 tahun mengabdi itu jadi kepala bagian. How could be? Baik. Karena itulah langkah pertama yang kita ambil adalah membuat assessment. Right. Ya, kita membuat batasan-batasan usia pengabdian Baik. untuk menduduki jabatan-jabatan. Baik. Khususnya di kepala seksi itu usia pengabdian di Perumda Air Minum minimal 8 tahun sarjana Baik. yang baru boleh ikut assessment. Baik. Pada tingkat kabak dan wilayah itu 10 tahun sarjana Baik. baru bisa ikut assessment. Ini luar biasa langkah yang dilakukan. Baik. Ada dari antara kabak dan kawil dan kepala seksi, total peserta yang ikut itu 170-an lebih. Baik. Untuk 36 tambah 13 formasi jabatan. Baik. Jujur, ini baru pertama kali saya dapat. Jujur. Ya. Karena setiap kan perusahaan itu, ini perusahaan ya, selalu ada aturan yang tegas, berapa lama orang mengabdi, kemudian ada indikator kan untuk kemudian diangkat. Iya. Nah, Dan ini- memang itu sejarah yang pertama kali dilakukan di Perumda Air Minum Kota Makassar. Baik. Ini pertama kali. Pertama kali. Baik, pemirsa jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini.
Pemirsa Rakyatku TV, menarik sekali. Jujur ini baru pertama kali saya dapatkan perusahaan sebesar PDAM Makassar. Dari dulu tidak ada sistem indikator untuk pengangkatan seseorang atau staf untuk menempati jabatan. Karena boleh saya sampaikan Pak Ben bahwa kalau begitu selama ini dong saya sebagai misalkan direktur utama mengangkat orang suka dan tidak suka. Like and dislike yang berlaku. Itu Atau terjadi. di my family, I choose them untuk menduduki jabatan. Itu terjadi. Itu yang terjadi. Itu terjadi. Sehingga penjabat direksi tidak melakukan reformasi, tetapi melakukan restorasi. Restorasi terhadap semua yang melanggar aturan, kita kembalikan ke tracknya. Jadi alhamdulillah sekarang sudah on the track. Baik. Tanggal 26 Januari kemarin kalau nggak salah, saya sudah melantik semua pejabat-pejabat. Baik. Dan kedepannya direksi sudah punya database terkait sumber daya manusia yang cocok jadi pejabat di Perumda Air Minum Kota Makassar. Ya, luar biasa. Pak Wali, terima kasih banyak sudah menunjuk orang untuk memperbaiki ini. Karena menurut saya memang harus dilakukan. Ya. Karena seandainya kita tidak melakukan hal seperti ini, mungkin ini akan terus berlaku. Iya, bisa jadi. Kemungkinan ke sana itu besar. Iya. Kami punya data tentang psikolog para pejabat-pejabat yang itu, kita punya data. Siapa yang kira-kira berpotensi menyimpang itu ada semua. Baik, Pak Ben, terima kasih juga. Karena saya pikir ini demi kesejahteraan dan kebaikan teman-teman staf di lingkup PDAM. Karena ini salah satu perusda loh. Siap. Dan merupakan andalan Kota Makassar. Dan Pak Ben Tabe, ini kan 3 orang direksi kolektif kolegial. Kolektif. Setiap laporan kan pasti disampaikan ke ownernya, pemiliknya itu Pak Wali Kota. Sejauh ini mungkin ada respon yang diberikan Pak Wali, tapi Terhadap kebijakan-kebijakan yang krusial dan strategis itu kita laporkan ke KPM, kuasa pemilik mandat. baik. Nah, jadi jalur koordinasi itu dengan pemerintah kota selaku owner itu selalu berjalan dengan dewas internal kita, Prof Ilmar. Baik. Koordinasi antara direksi dan dewasnya jalan. Hal-hal yang strategis itu pasti kita komunikasikan. Baik. Selain melakukan reform atau pembenahan terkait dengan banyaknya mungkin aturan yang perlu diperbaiki, hal apa lagi yang dibenahi? Pak Ben? Hal yang kita benahi pertama adalah bagaimana membangun citra Perumda Air Minum Kota Makassar itu ke masyarakat dia lebih baik. Berubah. Jadi istilahnya Perumda Air Minum Kota Makassar reborn, dia lahir kembali. Reborn, Dengan ini wajah perlu di underline. Berharap dengan adanya direksi untuk mempersiapkan semua ini, PDAM Makassar reborn, lahir kembali untuk lebih baik ya Pak Ben? Untuk lebih baik. Makanya kami membuat tagline pertama, kita PDAM adalah kita, mengalirkan pengabdian. Baik, kita PDAM adalah kita. Sense of belongingnya ya, rasa memilikinya yang perlu kita tanamkan ya. Kami ingin memberikan edukasi kepada semua staf bahwa loyal kepada perusahaan itu yang utama daripada loyal kepada direksi. Direksi bisa berganti, perusahaan tidak pernah berganti. Baik, ini yang luar biasa. Ini sekaligus menjadi catatan. Direksi bisa berganti, tapi PDAM Makassar tidak mungkin berganti. Jadi loyalnya harus ke perusahaan, bukan ke direksi. Ini luar biasa Pak Ben. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, makin menarik pembahasan kali ini soal PDAM Kota Makassar. Pak Ben, Tabe, Lompo. Jadi bukan lagi rahasia umum bahwa, maafkan mungkin saya keliru, tapi ini sudah menjadi informasi yang bukan lagi rahasia umum di luar, bahwa untuk menjadi staf PDAM katanya, once more underline, katanya orang biasanya bayar-bayar masuk. Betulkah informasi itu dan apa yang dibenahi menghilangkan erase opini? Sampai hari ini itu masih dugaan. Baik. Karena saya belum pernah menangkap pelaku-pelaku yang melakukan itu. Ya, ini karena orang hukum jadi benar. Karena sifatnya dugaan, terus saya investigasi. Baik. Hasil investigasi yang kami lakukan ya indikatornya ada.
indikatornya ada. Baik. Ya. Nah, hari ini kita mencoba mengevaluasi semua, Luar biasa. yaitu untuk mengembalikan semua kepada jenjang karir yang on the track, Baik. nggak menyalahi. Kemudian ke depan kita merencanakan ada assessment ulang Baik. untuk menyikapi adanya isu-isu seperti itu, Baik. sehingga ke depan kita berharap formasi rekrutmen tenaga kontrak PDM itu lebih kredibel, Ya. akuntabilitasnya bisa dijaga. Baik. Kemudian formasi yang akan kami terima kita bagi antara staf teknis dan non teknis. Baik. Berarti ini harus transparan ya. Ya, harus transparan Baik. dan akan kita buka ke publik semuanya. Baik. Supaya tidak ada lagi dinamika terkait itu. Baik. Pemirsa, saya mau tegaskan. Dengan adanya bersih-bersih quote-to-quote yang dilakukan Pak Wali dengan menunjuk 3 direksi kolektif kolegial, ini yang dilakukan. Bersih-bersih. Benar-benar bersih-bersih. Informasi yang selama ini ketutup dibuka dengan terbuka-bukanya, dan menurut saya ini hal yang luar biasa. Saya jujur, saya apresiasi ini dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah hal yang baru yang bisa membenahi PDAM ke depan. Pak Ben, selain itu apalagi yang saya dengar-dengar ada problem di Kima, Ya. dan ini sudah dilakukan terbosan oleh direksi yang baru. Ya. Seperti apa sih sebenarnya? Yang kami lakukan sekarang ada melanjutkan 2 km distribusi air dengan membangun pipa Baik, melintas di kawasan industri Kima. baik, Yang kemarin memang awalnya Kima menolak, tapi pasca adanya RDP antara DPRD provinsi Dengan pihak Kima? dengan Kima, warga dan PDAM sudah terjadi kesepakatan, Kima sudah memberikan izin, baik, sehingga harapan kami dengan terbangunnya pipa distribusi itu akan mengaliri air di wilayah Villa Mutiara dan sekitarnya, baik. seberang tol. Tapi ini Makassar bagaimana sebenarnya? Masih ada warga yang belum tercover atau untuk wilayah Makassar yang Ya. dalam kota? Kalau terkait itu beragam, ada variabel-variabel masalah yang muncul. Baik. Ada beberapa perumahan yang pengelolaan airnya untuk warganya itu tidak dikelola oleh PDAM. Baik, Ada juga yang memang jaringan kita memang belum ke sana. belum ke sana. Iya, belum ke sana. Tapi kita sudah merancang beberapa investasi jaringan Baik. terkait distribusi air. Baik. Ya, Dan ini berkala memang Pak Ben ya? iya berkala, dan hari ini pelanggan Perumda Air Minum Kota Makassar itu meningkat. Baik, Karena ada peningkatan pelanggan, sehingga kita sudah membuat bisnis plan untuk membangun 2 wilayah tambahan, baik, 5 dan 6. 5 itu di Mariso, 6 itu di Manggala. baik, Agar dengan adanya penambahan wilayah itu, kita berharap pelayanan maksimal dan optimal dari Perumda Air Minum Kota Makassar terhadap pelanggannya itu bisa kita capai. baik. Dan saya sudah canangkan untuk pelayanan one day service. One day service. Apa ya? What's the meaning one day service? Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV masih bersama, saya bersyukur tamu kita yang luar biasa, Om Ben. Om Ben, one day service. What's the meaning one day service? Silakan. Om Ben. Jadi terkait permasalahan-permasalahan air, distribusi air ke masyarakat, Baik. khususnya masalah kebocoran, masalah pipa mampet, masalah air keruh, itu tertangani dalam bukan 1 hari lagi sebenarnya. Sejam itu sudah tertangani. Baik. Dan call center kita sudah kita sosialisasi. Baik. Bahkan saya amanahkan kepada semua staf dan karyawan PDAM, khususnya pejabat, Baik. itu juga tidak sungkan-sungkan memberi kontaknya untuk pengaduan masyarakat. Baik, baik. Ini Ya, luar biasa nih. ya, jadi- Bahkan pejabatnya pun diminta untuk Iya, membuka akses Iya, pribadinya membuka akses. untuk dihubungi. untuk dihubungi oleh masyarakat yang kira-kira ada masalah dengan airnya. Ini luar biasa loh pemirsa. Sangat terbuka. Saya pikir ini memang seperti inilah mestinya ya. Apalagi Kemudian terhadap permohonan pelanggan baru terhadap sambungan baru, Baik. itu penanganannya asal dia membayar pada hari itu pun dipasang. Baik. Jadi tidak perlu nunggu berhari-hari untuk melakukan pemasangan sambungan baru. Kecuali yang tidak ada jaringannya ke sana. Ya, kecuali itu.
Baik. Itu pun masukan masyarakat ya kita coba pikirkan Baik. tentang bagaimana untuk melakukan distribusi Baik. terhadap jaringan. Tapi sebenarnya ada solusi untuk tetap Ada, cuman kan harus kita pikirkan investasi yang kita harus tanamkan. baik. Kalau dia terlalu jauh dari pipa induk, itu harus dihitung dulu semua RAB-nya. Iya, benar. Kecuali mereka siap untuk membiayai itu ya. Dan berapa banyak yang harus dipenuhi. Baik. Jangan kita membuat jaringan ternyata cuma 2 orang. Berarti Ya, benar. ada privilege seperti itu. Luar biasa. Pak Ben, berarti ada staff dong yang 24 hours standby for one day service ini. Ada khususnya untuk bagian kehilangan dan kebocoran air. Bocoran air. Itu kita 24 jam siaga Baik. sebagai untuk melayani quick respon terhadap aduan masyarakat. Hari ini kan kita paling banyak mengalami pipa bocor akibat pengerjaan IPAL itu. Iya. Ya, itu yang membuat kita selalu setiap jamnya harus responsif kalau ada yang seperti itu. Baik. Ini luar biasa loh. Sekali lagi luar biasa. Saya hanya bisa mengatakan itu karena ada banyak terobosan yang dilakukan. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali selanjutnya. Pemirsa Rakyatku TV, waduh luar biasa, bener luar biasa. Banyak hal yang baru kita dapatkan, termasuk internal yang sekarang dibenahi. Om Ben, Tabe, dulu, saya kan sudah lama, kebetulan ada pengalaman sedikit di media. Dulu, PDAM quote to quote disebut sebagai sapi pel. Banyak kebijakan, uangnya diarahkan ke tempat lain. Seperti apa membenahi ini? Ya, namanya diberikan tugas menata. Hari ini kalau ada yang intervensi terkait masalah-masalah itu, ya bukan menata dong namanya. Ya. Saya konsisten dan komitmen terhadap intervensi untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan perundaan minum. Itu saya tolak. Baik. Ini tegas. Tegas saya tolak. Baik. Kalaupun ada yang mencoba ini ya jabatan saya taruhan. Ini luar biasa loh. Kalau ada yang kemudian sekarang sudah dibenahi terus mau diintervensi untuk hal-hal yang mengandung division atau penyimpangan, ABN siap untuk mempertaruhkan jabatannya. Siap. Dan ini memang sesuai instruksinya Pak Wali untuk Ya. kemudian bersih-bersih beneran. Ya. Sehingga nanti direksi yang sesuai hasil lelang Ya. duduk manis. Itu mana? Luar biasa ini. Ini namanya pionir, fighter, pejuang memang. Dan pemirsa memang kita butuh sosok seperti ini, tegas, konsisten untuk sebuah perubahan. Dan beliau memang pengacara tahu hukum. Dan ini juga penting dipahami. Dan pemirsa juga saya mau singgung soal ini kan PDAM lebih cenderung ke social benefit. Iya. Fungsi sosialnya lebih menonjol. Kita lihat, maaf, PLN misalkan, sekarang kan agak tegas tuh. Terlambat 1 bulan sudah didatangi, 2 bulan sudah diputus. PDAM baik hati banget ya, sampai 3 bulan masih. Karena social benefitnya. Ya. Dan ada sisi humanis. Ya, humanisnya. Mungkin ada yang perlu disampaikan. Sebenarnya enggak juga. Jadi hari ini petugas-petugas kita yang khususnya baca meter itu sebenarnya kita masih kekurangan. Masih kekurangan. Masih kekurangan petugas untuk itu hubungan pelanggan sehingga masih terjadi juga tunggakan. Baik. Oleh karena itu kemarin bukan saya ya, direksi lama itu menaikkan denda tunggakan. Baik. Yang saya sekarang coba telisik apa itu bermanfaat atau tidak. Iya, benar. Walaupun itu menjadi pendapatan perusahaan, ya kita lihat sisi lainnya. Kalau karena faktor manusianya yang kurang, kita mestinya nambah Iya. orang-orang karyawan yang nagih supaya tidak terjadi Benar, tunggakan. benar. Karena bisa saja orang lupa kan, Betul. agak murah kan, Ya. 30.000, Ya. 20.000, nantilah. Hari ini 35.000 dendanya. Oh ya, Itu perlu kita evaluasi kembali, benar. Kan kesian masyarakat. Ya, PLN aja dendanya 10.000 orang. baik, ya, baik. Ini Baik. saya masih sementara evaluasi. Kalau karena kekurangan sumber daya manusia ya kita tambah Baik, daripada denda membebani masyarakat. baik. Ini benar nih, ini benar. Perlu ditelisik kembali, Ya. apakah kebijakan ini benar atau keliru. Karena sebenarnya kadang orang lupa, karena mungkin nilainya kecil, Ya. sehingga lupa. Nantilah digabung semua kan.
Tetapi mungkin kalau nunggak kan juga membebani perusahaan kan, Iya. Pak Ben. Dan mungkin ada saran kepada warga supaya Nah, itulah kita tidak memberikan, mestinya kita tidak menjustifikasi masalah salah, tapi kita yang harus sering-sering memberikan edukasi dan informasi baik, terkait kapan bayarnya. Ya, gitu. baik. Ya, edukasinya yang mesti Perlu kita tepat. maksimalkan ya. Ya. Baik, baik. Dan pemirsa, menurut saya warga Makassar khususnya yang pelanggan PDAM ini juga masalah kalau menunggak terus dan membebani perusahaan. Kalau tidak dibayar, gaji karyawan dong juga bisa terhambat ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah ini. Pemirsa Rakyatku TV, sebenarnya masih banyak kita mau kaji, tapi kemudian waktu juga yang membatasi. Dan yang terakhir Om Ben, tapi ada harapan yang ingin disampaikan kepada pemirsa kita, terutama warga Makassar, pelanggan PDAM. Silakan, Tabe. Harapan saya pada staf dan karyawan Perumda Air Kota Makassar dan seluruh masyarakat, kami sudah berkomitmen mengalirkan pengabdian kepada masyarakat, mengedepankan sisi pelayanan kepada masyarakat Kota Makassar. Baik. Bisa ada tambahan? Cukup? Cukup. Baik. Sekali lagi, Om Ben, thank you so much sudah diberi waktu untuk wawancara. Pemirsa, saya Subhan Yusuf. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.